warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari oligopoli. Oligopoli adalah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna, yang dimana terdapat beberapa produsen ataupun penjual dengan banyaknya konsumen di pasar. Biasanya praktik oligopoli ini dilakukan sebagai upaya-upaya agar perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan berpotensial tidak masuk dalam pasar. Nama saya Muhammad Arya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu terdapat dua perusahaan atau lebih. Kemudian yang kedua, produk yang dijual umumnya bersifat homogen. Yang ketiga, harga barang relatif sama. Yang keempat, produsen baru sulit untuk masuk ke dalam pasar. Kemudian yang kelima, membutuhkan modal yang lumayan besar. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan salah satu perusahaan secara signifikan mempengaruhi produsen lainnya. Adapun contoh dari pasar oligopoli adalah seperti yang pertama, operator telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, industri semen, maskapai penerbangan, perusahaan rokok, transportasi online, penyedia jaringan internet, pabrikan elektronik seperti handphone, dan yang terakhir yaitu produsen mie instan. Kemudian, apa sih yang menyebabkan terjadinya pasar oligopoli? Pada kesempatan ini saya menjelaskan beberapa faktor yang menjadi pengaruh kenapa pasar oligopoli terjadi. Yang pertama yaitu skala ekonomis. Yang kedua, investasi modal yang lumayan besar. Yang ketiga, memiliki hak paten memproduksi. Yang keempat, memiliki pelanggan yang setia atau loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kelima, penguasaan terhadap seluruh penawaran bahan mentah. Yang kelima, pemerintah memberikan waralaba hanya pada beberapa pengusaha. Kemudian yang terakhir yaitu batas penentuan harga. Langkah-langkah oligopoli. Yang pertama, rasio konsentrasi 4, 8 atau 12 perusahaan terbesar dalam industri. Yang kedua, indeks Herfindahl atau H. H sama dengan jumlah kuadrat dari pangsa pasar semua perusahaan dalam industri. Yang ketiga, teori contestable pasar. Jika usaha untuk masuk ke dalam pasar benar-benar bebas dan untuk keluar dari pasar benar-benar bebas biaya, maka perusahaan akan tetap beroperasi seperti pasar. Akibat buruk dari oligopoli. Yang pertama yaitu harga biasanya terbentuk di atas LAC. Yang kedua yaitu oligopoli biasanya tidak berproduksi pada titik terendah kurva LAC mereka. Yang ketiga yaitu harga biasanya terbentuk di atas LMC. Dan yang keempat yaitu ketika barang yang terdiferensiasi diproduksi, mungkin terlalu banyak uang dihabiskan untuk pembuatan iklan dan perubahan model. Perilaku strategis. Definisi perilaku strategis ialah tindakan yang diambil oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi lingkungan pasar di mana mereka bersaing. Teori permainan terdiri dari pemain, strategi, dan matriks ganjaran. Nama saya Salwa Salsadila Hasibuan, NPM 1805160206. Saya di sini akan menjelaskan model kurva permintaan terpatah. Model kurva permintaan terpatah dikemukakan oleh Paul Suizzi. Jika seorang oligopolis menaikkan harga produknya, perusahaan lain tidak mengikuti, maka permintaan akan elastis. Kesimpulannya adalah kurva permintaan akan memiliki patahan, MR akan terputus, dan oligopolis tidak akan merubah harga ketika biaya marginal berubah. Nama saya Sindiar Fatiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keseimbangan NAS. Keseimbangan NAS adalah setiap pemain memilih strategi optimal untuk menghadapi strategi yang dilakukan oleh pemain. Yang kedua yaitu pengertian tentang teori permain. Teori permain adalah teori yang digunakan untuk mengidentifikasi semua tanggapan yang mungkin dari pesaing terhadap tindakan perusahaan oligopolistik dan di mana perusahaan oligopolistik dapat memilih pilihan atau strategi yang terbaik. Setiap model teori permainan meliputi pemain, strategi,
dan hasil. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.